Oke guys, welcome back ya to my channel ya. Kita akan bahas nih kemana pergerakan Bitcoin ya setelah news FOMC tadi malam ya. Nah sebelumnya kalau kita lihat closing daily ya, daily di sini closingnya, kalau kalian cek ini cukup krusial. Kenapa? Ditutup dengan bearish engulfing guys. Tepat ketika dia sudah hit daripada resisten trendline daripada bearish flag. Jadi untuk sekarang kalau kita bisa lihat next move-nya itu untuk terdekatnya ya. Di sini sebenarnya ada juga SNR nih kalau kalian pindah ke line ya. Nah, di sini juga tepat sebenarnya adalah area SNR-nya ya, yang bisa jadi ya kan Bitcoin itu akan mengalami titik rebound dulu sedikit nih atau koreksi naik ke atas sebelum nanti akhirnya dia akan kembali turun ke titik paling bawah nih. Kurang lebih di kisaran area ya ada di kalau kita cek di sini 66.000. Nah, ini area possible untuk defisit juga ya dengan syarat dia berhasil breakdown dulu daripada area SNR yang terdekatnya di sini guys. Tapi selama area ini tertahan nih 70.000 tertahan ya, kita akan bisa melihat Bitcoin bounce lagi nih mungkin ke atas sebelum akhirnya dia turun lagi. Itu yang perlu kita lihat jadi untuk saat ini. Nah, untuk pergerakan dari daily ini kalau kita lihat secara momentum apakah ini valid? Nah, secara momentum kalau kita lihat di sini ini masih dalam proses tekanan seller guys, baru masuk di sini. Jadi kita bisa ekspektasi besar kemungkinan 70k ini juga bisa ditembus karena momentumnya masih belum mereda nih, baru crossing down banget setelah tepat dia hit daripada resisten trendline di sini. Itu jadi buat kalian juga lihat ya dari sisi daily time frame memang kita masih dalam pergerakan yang cukup kita bisa bilang ya korektif sideways ya kan. Di sini pergerakannya mau naik tapi naiknya nanggung-nanggung. Nah, itu perlu kalian waspadai. Itu kalau kita cek di lower time frame ya, sesuai yang kita bahas kemarin. Nah, congrats buat kalian udah manfaatin ya karena dia berhasil breakdown daripada support di sini. Nah, ini drop kurang lebih 5% dan ya saya udah manfaatin potensi short kemarin di sini. Nah, saya dapat nih ER hampir 3 dan sekarang tinggal di follow up stop loss plus. Jadi itu dari sisi Bitcoin ya secara lower time frame sebenarnya. Terus kalau kita cek dari lower time frame paling kecil di sini 1 jam contoh ya. Karena dia sudah hit daripada area support yang terdekat ya. Di sini artinya kita bisa lihat ekspektasi dia akan ada potensi minimal koreksi dulu naik ke atas. Jadi kalau kita cek di sini juga ada penurunan cukup impulsif ya kan semalam impulsif kenceng. Dan sekarang di sini dia mulai konsolidasi sellernya bahkan kalau kita cek ya mungkin bisa aja nih mulai mereda dari sisi seller ya karena sudah mulai korektif itu tapi tiba-tiba tadi kembali drop lagi kencang di sini. Artinya seller masih dominan. Oke. Dan untuk titik high itu ada di sini guys terakhir. Ya selama Bitcoin ini naik ya kan tidak breakout dari titik 71.000 di sini. Nah, 71.000. Jadi di lower time frame 1 jam selama dia naik ya kan rebound sedikit tapi tidak menembus daripada titik high di sini besar kemungkinan ini naiknya itu untuk turun lebih dalam lagi guys. Jadi ini kita lihat di lower time frame kita lihat sebagai batas atasnya nih, titik high-nya nih. Itu dengan syarat. Jadi kalau misalkan let's say dia naik ke sini tiba-tiba ngepam nih misalkan. Ngepam. Cuis, ini ngepam kan. Nah, tapi masih di bawah 71 ya udah, kita tidak bisa berekspektasi ini akan naik ke atas. Kecuali sampai kita melihat dia ngepam dan valid breakout closing candle di atas 71k. Nah, itu kita bisa bilang, oke, artinya ada rejection dari daily time frame supportnya dan kita bisa melihat mungkin aja Bitcoin akan naik lagi ke atas ini. Tuh dengan syarat skenario yang di 1 jam ini terjadi guys. Tapi kalau selama di 1 jam dia masih belum bisa berhasil breakout ya kita tidak bisa bilang Bitcoin akan mengalami yang namanya reversal too early lah. Oke, jadi kita lihat di sini ya besar kemungkinan justru ini peluang untuk short lagi sebenarnya. Kalau kita cek ya di sini kan dia drop, koreksi, dia drop dan sekarang ya ini pergerakan koreksinya. Tuh lanjut turun lebih dalam. Jika ini skenario yang terjadi ya kita bisa melihat di daily time frame. Dia valid akan turun menuju ke 66.000 dulu untuk target terdekatnya. Karena ini merupakan support ya kan kalau kalian ubah ke line, ini support terus ditambah ini merupakan support trend line juga nih. Jadi ada dua confluence guys. Nah, ini yang kita wajib harus pantau untuk the next target Bitcoin ya kan. Tapi dengan syarat ya berhasil breakdown dulu di 70k. Itu. Terus kalau kita cek dari di sini ya 4 jam nih Bitcoin 4 jam kalau kita cek dari CVD candle-nya kumulatif volume candle ya kita belum melihat adanya yang dominan justru di sini kalau kita cek dia mengalami drop ya kan. Semalam volume juga di sini drop. Nah, open interest juga di sini sudah mulai stabil. Oke. Dan spot kumulatif masih drop juga. Artinya ya kenaikan di sini nih kemarin nih masih belum didukung dengan spot. Dan kalian sini lebih banyak buangan daripada orang akumulasi. Nah,
Itu dari sisi kumulatif, spot ya, dan open interest kalau kita lihat di sini normal. Udah mulai ibaratnya reset lah. Orang-orang yang sudah closing posisi kemarin di sini kan, dia sempat drop nih. Karena closing posisi biasa aja yang posisi ngelong itu kena stop loss, ya kan? Atau juga yang mungkin yang sebelum-sebelum di sini itu terkena namanya likuidasi nih, yang nge-short di sweep dulu nih di atas. Akhirnya ini open interest sudah mulai reset lagi guys. Nah, sudah mulai normal lagi. Jadi ada reset posisi ya, bisa jadi ini beberapa orang mungkin udah closing candle ya kan, closing posisi juga, dan ada potensi juga orang mulai kayak retail nih udah mulai kayak berspekulasi dia akan ambil long nih di sini. Nah, jadi ini ada open posisi yang baru nih, kita melihat dia mulai naik sedikit. Tapi tetap hati-hati kalau kita cek ya based on price action juga di sini. Dan 4 jam aja dia udah berhasil closing di bawah IM21 dan ini menjadi titik supply kita guys. Ya. Nah, ini resisten ya kan, ditembus lagi. Nah, ini menjadi titik supply kita dan menjadi titik resisten lagi. Bisa jadi 4 jam pun sama. Skenario terjadi dia naik dulu sedikit ke atas ya kan, 71.000, retest sebelum akhirnya dia drop lagi. Dan retest daripada IM21 di sini. Nah, sekarang masih jauh banget nih kalau kalian belajar mean reversion, di mana biasanya harga akan balik ke harga yang rata-rata. Ya, itu di sini kalau kita pakai acuan IM21. Nah, skenario masih mungkin terjadi. Terus kalau kita cek dari sisi liquidation heat map, kemarin juga kita bahas ya bahwa 72.000 itu dari sikat habis ya. Di sini kan 72.000 dari sikat habis. Sekarang ya mungkin ada sekitar sini. Ya 71.000 sesuai dengan area yang tadi kita bahas, supply, resisten, dan targetnya dia akan bisa ngehajar di 69.000 nih. 69.000 pasti kehajar ya kan. Itu sesuai dengan titik support tadi di sini. Nah, di sini udah mulai mau dihajar, dia bisa aja turun lagi, sweep ke bawah lagi nih. Oke. Ya, so far ini akan masih berat banget nih. Kalau mau turun masih banyak posisi di atas juga nih. Ya kan, perlu dibersihin dulu nih ke kanan nih. Gendut nih, udah cukup gendut nih. Dibersihin ke kanan sampai kering, baru udah bisa turun lebih kencang, lebih enak. Itu dari sisi Bitcoin ya. Jadi so far ya memang pergerakan ini cenderung turun. Selama masih dalam range di sini ya kita akan lihat dia akan naik di sini aja. Itu momentum juga mulai melemah ya kan. Dan yang concern saya adalah closingnya ini adalah bearish engulfing guys. Nah ini. Dan sekarang mulai merah lagi nih, masih di follow up, belum ada tanda-tanda dari buyer masuk. Di sini juga kita perlu menunggu daily closing besok. Apakah closingnya mungkin terjadi rejection atau bahkan justru bearish engulfing lagi. Nah, ini yang perlu jadi concernnya. Kita masih perlu bersabar nunggu besok pagi nih. Kalau misalkan besok pagi akan closing tepat di atas 70.000, ini nice untuk Bitcoin mengalami yang namanya potensi rebound dulu ke atas. Sebelum akhirnya bisa aja di sini kita bisa follow up lagi, terjun atau bahkan dia lanjut naik ke atas. Karena kalau based on daily candle, kalian cek di sini juga ada namanya fair value gap. Nah, ini juga fair value gap ya kurang lebih di 70.000 yang perlu diisi. Di sini bisa ada bensin. Nah, jadi bisa aja rebound di 70k ini untuk ngambil bensin liquidity sebelum akhirnya dia kembali drop lagi. Jadi so far ya targetnya 70.000 terdekat masih tertahan dan ekspektasi bisa ke 66.000 lagi. Kalian tetap waspada guys. Tuh, oke dari sisi Bitcoin. Kalau kita cek dari sisi Ethereum sendiri, nah Ethereum kemarin kita bahas ya, dan dia sudah berhasil mencapai titik yang kita tandain kemarin ya. Di sini, dimana ini merupakan previous resistance ya kan, yang sudah di breakout. Nah kalian cek dan sekarang retest. Oke, kalau kita cek based on momentum masih belum ada tanda-tanda dia akan mengalami yang namanya rebound. Artinya bisa aja di sini mungkin sideways dulu. Oke, sambil menunggu momentumnya reset lagi nih. Jadi kita nggak bisa expect dia akan langsung mantul. Tapi kalau dari segi candlestick, sebenarnya kalau bisa closing seperti ini cukup bagus guys. Closingnya di mana ada wick, ya kan ada shadow di sini. Artinya ya buyer mulai menahan harga nih supaya nggak turun lebih dalam. Tuh, tapi buyer belum mampu untuk ngontrol harga atau mengalahkan seller. Itu yang perlu kita lihat. Sebenarnya udah tanda-tanda bagus dari sisi daily time frame. Kalau kita cek di 1 hour-nya di sini. 1 hour juga masih dalam keadaan bearish guys. Kalau kita cek dari terdekat ya, ini kan drop signifikan. Nah, di sini dia mulai terkonsolidasi ini. Malah jadi peluang untuk yang namanya short sell lagi. Kalau kita follow dari 1 jam, oke? Tapi bagusnya adalah kalau kalian follow daily time frame, tunggu aja terjadi namanya breakout dulu nih. Breakout dari titik swing high di sini. Nah, baru kalian bisa expect yang namanya long tuh. Atau mungkin kalian agresif ya nggak masalah, hajar di sini.
misalkan agresif gitu kan. Disclaimer ya, not financial advice, do your own research juga. Ini cuman sebagai analisa doang. Skenario bisa terjadi ya kan. Dan kalau kalian cek juga dari sisi 4 jam. Nah, di sisi 4 jam di sini sebenarnya masih dalam tekanan seller guys. Ya kan? Merahnya masih cukup kenceng nih. Ya kita nggak bisa expect sih untuk dia akan langsung mantul atau rebound, meskipun kita tahu berada di area penting tapi belum ada tanda-tanda guys. Ya, kalau ekspektasi saya mungkin di sini akan sideways dulu atau membentuk suatu pattern kah? Bisa jadi pattern double bottom kah? Kalau itu terjadi, ya itu baru bisa ada consider untuk ambil long. Tapi selama itu belum terjadi, ya bisa jadi yang namanya drop di sini ngebase, yang ada ntar drop lagi ke bawah. Nah ini karena masih terjadi. Itu dari sisi Ethereum ya, so far 30 menit juga masih dalam keadaan bearish banget sih. Kalau kalian cek di sini juga baru break, hampir break, ada sweep liquidity di sini, ya kan? Sweep liquidity terjadi di sini. Tinggal kita lihat nih apa yang terjadi, dia break di sini. Nah, jadi sekarang ada area resisten ya, bener sesuai yang kita bahas tadi, di sini merupakan area resistennya. Jadi ya ekspektasinya adalah lower time frame. Ethereum sendiri masih cenderung bearish. Kalau kita lihat naik ke sini, ya besar kemungkinan ini adalah opportunity untuk short. Gitu. Tapi balik lagi, waspada tetap karena kita sudah tepat berada di area daily time frame. Nah, itu. Tapi selama lower time frame ini masih bearish, ya besar kemungkinan dia akan turun terus lebih dalam. Itu untuk Ethereum ya. Jadi so far memang daily time frame sudah cenderung yang namanya ada shifting. Ini bukan bullish valid ya, ini shifting. Shifting mulai ada kayak pergantian dari bearish mulai transisi mau menjadi bullish nih, tapi belum untuk konfirmasi itu. Terus kalau kita cek dari Solana sendiri sama juga kita bahas ya, bahwa Solana ada potensi dia akan turun ke imbalance atau fair value gap, dan dia sekarang tepat holding di area ini guys. Holding di fair value gap untuk per hour-nya, karena di sini sudah terjadi breakout. Di sini sudah terjadi yang namanya breakout dan sekarang tertahan daripada area di sini. Dan kalau kita cek sini masih ada demand juga dan sudah hit. Ya so far harusnya kalau memang ini masih uptrend, dia akan masih holding guys. Nah kalau kalian cek ya, dia akan masih holding di sini. Cuman balik lagi, karena penurunan di sini itu cukup deras ya kan, 2 3 candlestick berturut-turut. Ya udah ada yang nyerap nih, naik sedikit. Kenaikan di sini ini masih koreksi karena masih ada banget fair value gap di sini. Nah, itu perlu kalian waspadai. Karena ini cenderung yang namanya choppy, naiknya kenceng di sini, turunnya juga kenceng. Tapi so far selama masih tertahan ya kan, tertahan daripada lowernya di sini, loss point kita cek di sini masih tertahan di loss point kurang lebih di harga 86 ya. So far ini outlooknya masih bisa naik guys, masih bisa nanjak untuk Solana itu dari sisi 4 jam. Kalau kita lihat dari daily time frame, dari time frame pun sama seperti Ethereum kurang lebih, karena dia sudah berhasil breakout previous resistance di sini. Ya kan, previous resistance, dan sekarang dia mencoba untuk retesting lagi nih. Kita cek EMA21. Nah, dia mencoba untuk retesting lagi nih daripada EMA21 ya kan di sini. Bisa jadi ini merupakan retestnya. Oke, dan candlestick justru sudah mulai menunjukkan ada namanya doji nih. Oke, kalau kalian cek sini, nah doji nih. Oke, karena dia break retest. Nah tinggal kita lihat nih secara segi momentum bagus apa enggak. Nah lagi-lagi secara momentum juga sama, masih belum ada tanda-tanda dia akan balik arah. Jadi ya kita bisa ekspektasi mungkin akan sideways juga di sini. Ya kalau nanti pak agresif ya nggak masalah. Cuman high risk. Kalau saya sih better nunggu konfirmasi dulu. Konfirmasi mungkin di lower time frame di sini contoh 1 jam. Misalkan di sini double bottom dia breakout, baru saya ambil ekspektasi untuk long. Nah selama dia belum breakout ya saya nggak bisa ambil posisi karena itu terlalu agresif atau too early ya, oke. Jadi ya ini bisa aja terjadi nih, ada pola double bottom, bisa aja, tapi ini masih too early banget dan masih high risk lah. Justru malah ini membuka potensi juga untuk kembali namanya drop. Ya sama kurang lebih sini ada drop, di sini ngebase, drop lagi karena penurunan yang gitu agresif. Ya bisa jadi ini jadi pola pelanjutan penurunan. Andai aja kemarin Solana turun seperti ini pelan masuk ke area demand. Nah, ini lebih enak untuk kita ambil posisi. Tapi karena agresif ya better wait and see kalau buat saya. Itu dari segi Solana. Kalau kita cek ada BNB juga. Nah, BNB juga sama. Kemarin udah justru BNB ini melemah, guys. Karena dia di sini sudah berhasil break down dari tick swing low. Oke. Nah, ekspektasinya dia akan tertahan di sini ya kan. Di 62 yang kita bahas akan tertahan di sini, tapi yang terjadi dia breakdown cukup kuat, kenceng. Artinya udah melemah secara BNB. Oke. Kita
kita lihat lagi, dia udah melemah sesuai naik ke atas tipis langsung dibanting dan gak berhasil rebound di sini atau holding. Nah, justru dia malah masuk lagi nih. Secara BNB ya, dia kita lihat di BNB gak bertahan daripada area previous support resistance. Dia berhasil drop lagi. Secara daily time frame, artinya kita bisa melihat bahwa BNB akan mengalami penurunan lebih dalam. Minimal at least ada di sini. Karena juga kalau kalian tarik yang namanya trendline ya. Nah, ini merupakan trendline juga. Jadi buat BNB ekspektasi saya adalah dia bisa turun lebih dalam nih. Dan ditambah di sini pun ada yang namanya fair value gap. Kecil memang. Nah, ada fair value gap. Jadi ekspektasinya adalah worst case skenario bisa sampai harga 614 dan harga terdekat dia bisa sampai 625. Itu karena sudah breakdown dari SNR lagi nih. Jadi BNB ini cenderung melemah daripada Ethereum dan Bitcoin ya. Kalau Bitcoin juga masih oke sebenarnya karena masih holding juga dia. Nah, holding daripada previous resistance di sini. Nah, masih holding nih dia. Dan ETH pun masih oke kan karena masih holding banget. Solana pun sama, masih berusaha holding banget, tapi BNB sudah menunjukkan pelemahan harga yang lebih signifikan. Itu dari daily time frame. Kalau kita cek di 1 jamnya. Nah, 1 jam dia udah breakdown kan, justru udah mulai melemah ya, kurang lebih sama ya. Setup high cap ini, big caps ini semua sama nih kurang lebih. Kita lihat di sini. Justru ini menjadi potensial short lagi nih kalau dia naik ke atas sedikit. Nah, potensial short lagi karena ini merupakan area resisten. Dan ada fair value gap juga di sini yang udah di hit. Nah, jadi ini ada potensi juga untuk naik, ambil koreksi sedikit ke atas sebelum akhirnya dia drop lagi. Kalau kita cek IMA21. Nah, tepat. IMA21 pun di sini masih belum di breakout. Artinya ini bisa menjadi resisten secara dinamisnya. Ya, jadi area ini bertepatan resisten dan juga IMA21. Itu jadi ya potensinya masih cenderung turun untuk BNB. Lebih lemah ya guys ya daripada Solana dan Ethereum. Kalau kita cek XRP. Nah, XRP kemarin kita udah bahas ya bahwa jika berhasil bertahan di area ini ya so far harusnya dia bisa rebound, tapi yang terjadi di sini udah di breakdown ya. 1 jamnya udah di breakdown. Justru ini membentuk yang namanya seperti bearish flag. Nah, mirip pola Bitcoin ya di time frame, daily time frame. Jadi ya ini bisa ekspektasi adalah dia akan mengalami yang namanya drop lagi. Apalagi kalau kita cek di sini sebelah kiri merupakan support become resistennya. Nah, masih tertahan. Dan kita cek IMA21. Oke, ini nice setup sebenarnya, good setup nih. Oke, potensinya dia bisa short lagi ke bawah nih untuk XRP. Potensi dropnya next support di sini di 1,4. Oke, 1,4. Jadi so far ini nice good setup. Kita cek indikator stokastik. Sebenarnya masih di pucuk, belum terlalu ada momentum so far. Ya, udah mulai masuk ke pucuk lagi tapi ya belum ada crossing down. Tapi kalau dari price action sendiri udah cukup bagus untuk potential short lagi nih. Oke, itu dari XRP. 1 jam potensi besar pola lanjutan penurunan dari sebelumnya turun di sini. Ya, turun, koreksi, turun lagi nih guys. Itu dari sisi 1 jam. Kalau kita cek daily time frame. Daily time frame pun sama di sini dia belum berhasil holding daripada area SNR di sini. Justru dia udah closing candle. Ya kalian cek di sini. Nah, kalian cek di sini closing candle-nya udah berhasil di bawah daripada SNR. Nah, XRP juga mengalami pelemahan. Dan sekarang bisa expect dia akan mengalami drop lagi ke bawah. Nah, menuju area support terdekat di sini. Itu untuk XRP, MA21. Nah, MA21 juga masih ada di bawah, masih jauh, besar kemungkinan dia turun sedikit ke sini juga bisa. Tapi so far outlook-nya adalah jika dia turun lagi ya besar kemungkinan dia akan kembali drop lagi nih karena udah closing di bawah key levelnya, nggak bisa maintain di atas SNR-nya ya. Jadi so far potensinya turun lagi nih untuk XRP. Itu untuk XRP ya guys. Kalau kita cek juga dari sisi USDT dominance kemana nih arahnya? USDT dominance. USDT dominance pun kemarin kita bahas di sini bahwa ada potensi dia kenaikan ya ke sini sebelum akhirnya lanjut turun, tapi yang terjadi naiknya kenceng dan menginvalidasi daripada titik SNR di sini. Diinvalidasi, ada di supply di sini, diinvalidasi lagi ya besar kemungkinan dia akan dites naik lebih tinggi, bisa aja ke sini. Dan ini juga merupakan area liquidity-nya. Nah, jadi so far untuk USDT dominance berpotensi dia mengalami yang namanya kenaikan lagi guys sampai atas pucuk sini nih. Turun sedikit, naik lagi ke atas. Jika ini yang terjadi skenario-nya, kita akan melihat Bitcoin pun akan terkoreksi turun lagi guys. Itu sampai nanti kita lihat mungkin dari sini dia drop. Nah, kita baru bisa melihat Bitcoin akan rebound. Ini potensinya akan ditarik naik
Jadi kripto itu akan turun lagi guys potensinya. Ya so far dari sisi metriknya seperti itu ya, semoga bermanfaat untuk outlook. Ingat ya, di sini cuma analisa pribadi, nggak ada ajakan jual maupun beli. Semua analisa bisa salah. Kita bicara tentang probabilitas juga dan nggak ada satu skenario yang pasti terjadi. Di sini kita bahas juga probabilitas apa yang terjadi ke depannya. Oke guys, jadi semoga terbantu. Jangan lupa support, follow dan subscribe ya guys. Thank you.